Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titin Setiawati dari Rombel K1 Manajemen yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan analisis keuangan dari PT Surya Mas Duta Makmur Tbk dengan kode saham SMDM periode 2023 hingga 2024. Presentasi ini akan mencakup 6 bagian utama, yakni pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis resiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dasaran. SMDM ini sendiri didirikan pada tahun 1989 dan bergerak di bidang pengembangan real estate premium seperti Rancamaya Golf Estate, Harvest City, dan Royal Tanjur. Pada Oktober 2024, perusahaan ini diakuisisi oleh Sinar Mas Land melalui BSDE yang memperkuat posisi strategisnya. Struktur kepemilikan di tahun 2024 sangat didominasi oleh ekuitas yang mencapai 92,73%, sementara utangnya hanya 7,27%. Dari sisi kinerja operasionalnya, NOPAT atau laba operasi setelah pajak ini melonjak sebesar 62,4% dari sekitar 83 miliar menjadi hampir 135 miliar rupiah. Hal ini itu menunjukkan adanya efisiensi operasional yang sangat tajam. Yang lebih menariknya lagi, untuk pertama kalinya Eva berhasil meraih nilai positif dari minus 54 miliar menjadi plus 925 juta rupiah, yang berarti perusahaan itu mulai menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemilik modalnya. Semua indikator profitabilitas juga membaik. BEP naik dari 4,11% menjadi 6,20%, ROI dari 2,81% menjadi 4,65%, ROE dari 3,26% menjadi 5,19%, dan OPM dari 28,65% menjadi 31,23%. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi operasional yang lebih baik dan pertumbuhan laba bersih yang sangat positif. Kemudian efisiensi aset juga meningkat dengan sangat signifikan. Perputaran persediaannya itu melonjak dari 88 kali menjadi 158 kali. Piutang dan aset tetapnya juga lebih cepat perputarannya. Likuiditas itu juga sangat kuat dengan current ratio di atas 6,9 yang berada jauh di atas standar aman. Dari sisi nilai pasar itu harga saham juga naik dari Rp190 menjadi Rp525. PE-nya juga meningkat meskipun PB-nya itu masih di bawah 1, tetapi perusahaan sudah dalam proses membaik. Untuk risiko sistematis perusahaan yang diukur dengan beta itu turun drastis dari 0,38% menjadi 0,02%, yang berarti saham SMDM ini sangat tidak sensitif terhadap fluktuasi pasar. Biaya ekuitas menurut CAPM itu juga turun dari 8,86% menjadi 6,9%. WACC turun menjadi 7,08%, sementara ROIC justru malah naik menjadi 11,08%. Dengan ROIC yang di atas WACC ini, perusahaan itu berhasil menciptakan nilai EVA yang positif itu juga semakin mengonfirmasi hal tersebut. Kemudian struktur modal SMDM ini sangat konservatif. Proporsi ekuitasnya itu kan mencapai 92,7% tadi, sementara utangnya itu hanya 7,27%. Sehingga rasio utang terhadap ekuitas itu turun dari 0,16 menjadi 0,08. Berdasarkan teori trade-off, perusahaan itu akan kehilangan manfaat penghematan pajak karena terlalu sedikit utang, sedangkan teori packing order sesuai karena perusahaan itu lebih mengandalkan laba ditahannya. Sehingga saya merekomendasikan untuk penambahan utang secara bertahap hingga DE itu sekitar 0,5 hingga 1 untuk mengoptimalkan struktur modalnya. Kemudian SMDM ini tidak membagikan dividennya selama tahun 2023 maupun 2024. Seluruh laba bersihnya ini sekitar 104 miliar di 2023 dan 124 miliar di 2024 ditahan untuk mendukung ekspansi seperti proyek Harvest City dan Royal Tanjur. Saldo laba pun meningkat dari 643 miliar menjadi 757 miliar. Meski tidak ada dividen tunai, investor mendapat capital gain karena harga saham itu naik 176%. Dengan ROIC yang lebih tinggi dari WACC, reinvestasi laba itu memberikan nilai jangka panjang yang positif. Sehingga kesimpulannya kinerja operasional SMDM ini meningkat dengan cukup signifikan. Likuiditasnya juga sangat baik dan perusahaan itu berhasil menciptakan nilai tambah dengan EVA positif serta ROIC di atas WACC. Akan tetapi struktur modalnya itu terlalu konservatif. Oleh karena itu, saran dari saya yang pertama yakni meningkatkan proporsi utang secara bertahap untuk mendapatkan tax shield. Kemudian yang kedua, memulai membagikan dividen secukupnya sebagai sinyal positif kepada investor. Yang ketiga, mendisverifikasikan pendapatan dari hotel dan golf. Kemudian yang keempat, mengelola model kerja dengan lebih ketat karena arus kas operasi di 2024 itu masih negatif. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu mengkomunikasikan strategi pasca akuisisi ini secara aktif ke pasar. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.